Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali di dalam ibadah umum online GBI Theophila pada Minggu pagi ini. Sebentar kita akan masuk di dalam pujian dan penyembahan, dan setelah itu kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sejenak kemudian kita akan mendengarkan warta pengumuman sepanjang minggu ini. Diakhiri dengan pujian, doa penutup sekaligus doa berkat. Demikian rangkaian ibadah online pada pagi hari ini. Selamat beribadah online, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada hari ini kita dapat bersama-sama kembali memuji menyembah Tuhan di awal tahun yang indah ini. Biarlah setiap kita boleh sama-sama bersuka cita, kita memasuki dalam hadirat Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu, buat penyertaanmu, buat anugerahmu dalam hidup kami. Saat ini ya Tuhan, kami menyatakan kebesaranmu, kami memuji dan memuliakan namamu ya Bapa. Kami percaya kau bertahta di atas pujian ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kami percaya ya Tuhan bahwa kuasa darah-Mu ya Tuhan yang menghidupkan kami. Haleluya. Tuhan, kasih-Mu yang
bersyukur Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu ya Tuhan. Engkau Tuhan yang penuh kuasa, Engkau Tuhan yang penuh kasih ya Bapa. Saat ini ya Tuhan, kami mau lebih lagi memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami mau mengagungkan Engkau ya Bapa. Biarlah Engkau bertahta di atas setiap pujian penyembahan kami ya Bapa. Kami memulai ibadah hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, saat ini kita mau bersama-sama memuji menyembah Tuhan di dalam keluarga besar GBI Theophila. Kita bersuka cita, kita naikkan pujian bersama-sama. Sungguh alangkah baiknya. Haleluya. Kita mau satukan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari bersuka cita bersama dengan keluarga, dengan sahabat-sahabat kita. Haleluya. Biarlah kita dipenuhi oleh sukacita. Ya, biar keluarga kita dimanapun kita berada, kita selalu bersuka cita. Karena ada berkat dan kasih Tuhan mengalir dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kami percaya ya Tuhan, Engkaulah tempat kami berharap ya Tuhan. Ketika kami menjalani hari-hari ya Tuhan, kami tidak akan takut, kami tidak akan goyah. Kau telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya kau yang menjadi
bersama-sama. Kau telah buktikan cintamu pada. Nyanyikan pujian dengan penuh pengharapan dan ucapan syukur. Yes, terima kasih Tuhan. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikku. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau Tuhan, yes, yang menjadi tempat jawaban. Kaulah tempat kami berharap, ya Tuhan. Kaulah pengharapanku, Tuhan. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sepanjang kasih-Mu tersedia bagiku. Mari sama-sama kita angkat tangan kita, serukan hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau. Inilah seruan hati kami Tuhan, inilah pengharapan kami di hadapan-Mu Tuhan. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sepanjang kasih-Mu, yes, tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau, selamanya Kau, selamanya Kau ku cinta. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami ingin rindu mendengarkan Tuhan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu ya Bapa. Biarlah firman itu Tuhan boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus. Terpujilah puji nama Tuhan. Kita masih dipertemukan, walaupun tidak secara langsung, kita masih dalam ibadah secara online. Puji Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada tim musik, tim singer yang sudah mentar kita untuk masuk dalam pujian penyembahan kepada Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan. Adapun tema firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu dengan tema pemulihan dan kelimpahan sebagai murid. Pemulihan dan kelimpahan sebagai murid. Dan nas Alkitab yang akan kita baca pada pagi ini diambil dari Yohanes 10 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padahal. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur. Perikop ini adalah gembala yang baik. Tuhan Yesus adalah gembala kita yang baik. Dan dia adalah gembala yang bertanggung jawab, gembala yang penuh kasih, gembala yang penuh perhatian, gembala yang rela berkorban. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 3 poin yang harus kita perhatikan pada pagi hari ini. Adalah poin yang pertama adalah bahwa keselamatan jiwa hanya ada dalam Yesus. Kita baca ayat yang ke-9 saudara, dikatakan akulah pintu.
barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Di sini saudara ada katakan barang siapa. Berarti siapa saja boleh. Domba-domba boleh masuk. Keledai boleh masuk. Macan tutul boleh masuk. Singa atau serigala atau beruang boleh masuk. Karena barang siapa atau siapa saja, tidak ada kecuali siapa saja, boleh masuk. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Di sini saudara, ia akan, tidak, ia selamat, tidak, ia akan. Kenapa akan? Karena ada proses di sana, saudara. Karena ada pembentukan di sana. Ia akan selamat. Jadi keselamatan tidak mudah begitu saja. Begitu masuk langsung selamat, tidak, saudara. Jadi tidak setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus langsung selamat. Tidak, saudara. Dia harus masuk sebagai murid Tuhan. Dia harus mau dididik oleh Tuhan. Dia harus mau dibentuk oleh Tuhan. Dia harus mau dirubah oleh Tuhan. Dan dia harus mau mengikuti Tuhan. Dan dia harus mau mendengar suara Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, di dalam ayat yang ke-27 dikatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Artinya domba-domba yang mau dibentuk, domba-domba yang dengar-dengaran, domba-domba yang mau menurut firman Tuhan, domba-domba yang mau diatur oleh Tuhan, domba-domba yang mau diperingatkan oleh Tuhan. Bahkan mungkin domba-domba yang harus mungkin dikait kakinya atau dipukul, diperingatkan, mau diperingatkan, tidak boleh. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, tadi saya katakan bahwa singa bisa masuk, serigala bisa masuk. Ya, karena barang siapa saja boleh masuk. Tetapi mereka harus masuk dalam sekolah kehidupan. Mereka harus dibentuk dan mereka harus dibentuk, mengikuti ajaran Tuhan. Mau mendengarkan suara Tuhan. Tidak maunya sendiri. Mau diatur oleh Tuhan. Bukan mau mengatur Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai domba. Tadi ayat yang 27, saya ulangi lagi, saudara. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Berarti yang mau mengikut Tuhan, itu syarat yang harus pertama dengar-dengaran. Di sana ada ketaatan. Taat mendengarkan firman Tuhan. Taat untuk dibentuk. Taat untuk dirubah. Mau melakukan apa yang Tuhan suruh dan apa yang Tuhan perintahkan. Mau melakukan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita bangga memiliki Tuhan Yesus. Dia sebagai gembala yang luar biasa. Dan dia adalah pintu satu-satunya. Pintu keselamatan. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Pintu keselamatan hanya satu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena firman-Nya sudah jelas sekali dikatakan, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Tadinya ia akan, tidak ia selamat, tapi ia akan. Sehingga ulang lagi, dia akan diproses. Dikatakan juga, dan ia akan masuk dan keluar. Ini saudara. Jadi ada dua kata masuk. Ia akan masuk. Kalau masuk yang pertama, bisa siapa saja masuk. Mungkin dia hanya mau melihat, oh begini toh. Atau dia seperti kayak ada suatu restoran yang terkenal. Dan itu chefnya terkenal, masakannya enak. Saudara, orang yang masuk sana pasti harus bayar mahal. Karena restoran yang terkenal. Maka orang sana harus siap uang. Kalau tidak ada uang, ya tidak bisa masuk, saudara. Saudara,
Orang yang masuk pertama ini maksud saya, atau binatang atau yang tadi ada domba, ada serigala, ada singa, ada buaya, ada itu dan sebagainya yang masuk, itu mungkin hanya seperti kayak orang yang masuk itu hanya melihat begini saudara. Aduh, masakan enak ya, masakannya harum, aduh lezat banget ya, aduh. Tapi dia tidak mau mengeluarkan biaya, dia tidak mau bayar, dia bilang enak ya, coba begitu saja. Dia tidak mau masuk ke dalam. Ayat yang tadi saudara dikatakan lagi, barang siapa masuk layaku, ia akan selamat dan ia akan masuk. Artinya masuk di dalam sekolah kehidupan. Dia dibentuk oleh Tuhan. Dia mau mentaati, mau dengar sama Tuhan. Saudaraku yang kekasih. Dan selanjutnya saudara dikatakan dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Padang rumput adalah endingnya saudara, akhir. Jadi mereka setelah mereka lulus, mereka akan keluar. Saudara, mereka akan keluar. Mereka yang mungkin hanya yang masuk yang pertama, tapi dia masuk yang kedua, tidak mau masuk dalam sekolah kehidupan, tidak mau masuk di dalam pembinaan, tidak mau dibentuk oleh Tuhan. Mereka cukup sampai yang pertama. Dan mereka tidak akan sampai ending, yaitu padang rumput. Suatu gambaran daripada tempat, kalau bagi domba itu tempat yang sangat menyenangkan. Domba bisa akan berrebahan, bertiduran di padang rumput tersebut. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, domba yang sudah berhasil melewati daripada pembentukan, pembinaan, mendengar suara Tuhan, maka lulus dan keluar kepada padang rumput. Saudaraku yang kasih, tadi saya katakan saudara bahwa singa bola itu nama barang siapa? Ada di dalam firman Tuhan di dalam Yesaya pasal yang ke-65. Kita akan baca saudara, Yesaya pasal yang ke-65 ayat yang ke-25 berkata begini saudara. Ini memang gambaran bumi baru dan langit yang baru saudara. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Singa akan makan jerami seperti lembu. Dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus. Berarti saudara, benar, siapa saja, barang siapa bisa masuk. Singa kalau mau dibentuk, dia bisa akan seperti domba, makan bersama-sama, makan rumput dan jerami. Serigala bersama-sama. Saudara, inilah saudara suatu kedamaian yang luar biasa. Inilah gambaran daripada tempat terakhir, yaitu setelah mereka mengalami proses, mengalami pembentukan, mereka masuk ke dalam tempat akhir, yaitu padang rumput. Saudaraku yang kasih, selanjutnya saudara, poin yang kedua adalah saudaraku, tadi keselamatan hanya satu, yaitu satu-satunya pintu keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus, yaitu dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12 berkata demikian saudara. Dan sama-sama kita akan baca Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada, hanya di dalam Dia, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ini sudah sangat jelas saudara, bahwa hanya melalui pintu Yesus Kristus, dan Dia ada pintu keselamatan itu. Saudara, tidak ada lain. Tidak ada. Yang saudara, yang kedua adalah sebagai jemaat, sebagai murid, kita mentaati Yesus memahami, saya ulangi lagi, sebagai jemaat kita memahami bahwa sejatinya kelimpahan hidup hanya ada pada Yesus. Jadi keselamatan hanya pada Yesus tadi. Yang kedua adalah bahwa kelimpahan hidup itu hanya ada pada Yesus. Tidak ada lagi. Kita sudah masuk ke dalam bentuk dan kita selamat,
maka kita pasti masuk dalam kelimpahan itu. Ayat yang ke-10 berkata demikian, saudara yang kasih. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Benar dong? Dan pasti bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekarang, siapa itu pencuri? Siapa itu pencuri? Pencuri itu adalah kuasa kegelapan, si iblis yang sejak dari zaman dahulu kala Adam dan Hawa dicuri hati dan dibunuh karakternya sehingga tidak lagi taat kepada Tuhan. Ya, taat kepada iblis. Selanjutnya tindakan daripada iblis adalah ingin membinasakan. Tapi tujuan menjadi Tuhan. Tuhan yang sungguh ajaib, Tuhan yang penuh kasih, dan Dia sebagai gembala yang luar biasa mengasihi kita. Apa yang Dia lakukan sekarang? Dan Dia berjanji bahwa nanti keturunanmu dan keturunanku akan beradu, dan keturunanku atau manusia ini akan menginjak kepala ular dengan tubuh, dan ular akan menggigit tubuh. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, sampai sekarang itu sebabnya saudara bahwa iblis, kuasa jahat dan segenap para pengikutnya berusaha mencuri hati kita, mencuri pikiran kita, mencuri kemauan kita, sehingga kita tidak lagi serius dengan Tuhan, sehingga kita tidak sungguh-sungguh sama Tuhan. Dia mencuri dengan situasi yang banyak saudara, mungkin dengan kesulitan, dengan masalah, dengan segala hal-hal, bahkan yang kenikmatan dunia. Seringkali hati kita, keinginan kita jadi tercuri, kita jadi berkurang dengan Tuhan. Kedekatan kita sama Tuhan berkurang. Yang tadinya kita mungkin dengar sama Tuhan, kita tidak mendengar. Karena pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tujuan akhirnya adalah membinasakan, supaya kita binasa dan kita tidak dapat masuk dalam kekekalan, yaitu dalam kerajaan surga yang Tuhan sudah siapkan. Yaitu padang rumput yang bergelimpangan dengan segala kelimpahan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus. Dan tadi bahwa kelimpahan hidup hanya ada pada Yesus. Jadi tidak ada yang lain. Tuhan, aku datang dikatakan saudara. Kalau pencuri datang hanya untuk mencuri dan membinasakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tuhan sudah menyiapkan dengan kelimpahan yang luar biasa. Apa itu kelimpahan yang sepenuhnya? Kelimpahan yang sempurna, yaitu kelimpahan Tuhan siap mengampuni dosa kita. Kita yang berdosa dipulihkan, dan Tuhan ingin menyelamatkan kita. Dia ingin membebaskan kita dari penyakit kita, daripada ketakutan kita, daripada masalah kita, daripada segala pergumulan kita, daripada segala kegalauan kita. Tuhan ingin menebus semua. Bahkan segala dosa-dosa perbuatan kita, kejahatan kita, Tuhan tebus dengan darahnya. Dan Tuhan ingin membebaskan kita, sehingga kita dipulihkan, sehingga kita boleh menjadi domba-domba yang benar-benar taat, domba-domba yang benar-benar mendengarkan suara gembala. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, akhir ininya masuk dalam padang rumput yang penuh dengan kelimpahan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang ketiga adalah bahwa bagaimana kita sebagai murid, bahwa gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saya akan bacakan dalam ayat yang 11, dikatakan demikian saudara, aku gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara, berbeda gembala yang baik dengan gembala yang upahan. Gembala upahan kan ada upahan, bila ada singa, bila ada serigala, maka gembala tersebut lari, dan domba-dombanya
ditinggalkan dan serangkan. Tapi yang berbeda, Yesus sebagai gembala yang baik, dia siap memberikan nyawanya, dia rela menyerahkan nyawanya untuk keselamatan daripada domba-dombanya. Sudah nyata, Yesus dengan rela mati di kayu salib, tergantung, tersiksa, dihina, diolok, dihujat, dimaki, dipukul, dipecut. Saudaraku yang kasih, bahkan yang kena tombak menusuk lambungnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, betapa besar pengorbanan Tuhan, betapa besar Dia memberikan nyawanya bagi domba-domba. Lalu kita yang jadi domba-domba, apa sih yang dituntut dari Tuhan? Dia cuma ingin satu sekali, kita menjadi domba-domba yang selalu mendengar suara, domba-domba yang selalu siap untuk dibentuk, domba-domba yang siap untuk diproses, sehingga domba-domba yang benar jadi pulih, domba-domba yang benar jadi taat, domba-domba yang benar melakukan kebenaran firman Tuhan. Apalagi situasi sekarang, saudaraku, dan sekarang banyak kita akan masuk di mana masa-masa pengangkatan. Banyak diceritakan bahwa banyak yang akan tertinggal. Sudah banyak anak-anak kecil diberikan penglihatan, diberikan mimpi. Mereka melihat bahwa orang tuanya tertinggal, tapi dia diajak bersama dengan Tuhan Yesus terbang ke angkasa. Saudara, anak tersebut nangis karena dia tidak mencari ibunya, tidak karena ibunya tertinggal. Saudara, kalau kita domba, tetapi sikap kita seperti singa dan seperti serigala, sikap kita tidak mau dibentuk, kita akan tertinggal. Oleh sebab itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan. Kalau Dia sudah rela menyerahkan nyawanya, memberikan nyawanya untuk domba-dombanya, masakan kita, saudara, kita cuma diminta oleh Tuhan supaya kita dapat melakukan kebenaran-kebenaran itu dengan Tuhan. Memang Tuhan ingin supaya kita menjadi seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Itu tujuan akhir. Harus sempurna seperti Bapa. Artinya kita harus belajar, saudara. Jadi tidak main-main untuk keselamatan itu. Karena Tuhan sendiri sudah mengorbankan nyawanya, mengorbankan dirinya untuk menebus kita. Dia sebagai gembala yang baik, kita sebagai domba yang baik harus taat. Kita sebagai domba yang baik harus mendengar suaranya. Kita sebagai domba yang baik harus taat dan mau dibentuk dan mau diproses. Tidak semudah itu. Saya ulangi lagi. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan, jadi tidak langsung selamat. Ia akan harus masuk proses dan masuk. Dan ia akan masuk dan keluar. Ada batasan-batasan. Di sini, saudara, kita harus mengerti bahwa Tuhan membentuk kita. Tuhan ingin kita menjadi selamat. Tuhan ingin kita menjadi domba-domba yang taat, domba-domba yang selalu mendengar suara gembalanya. Tuhan siap. Bahkan diceritakan apabila ada domba yang terluka, maka dibahagi dengan kasih diobat. Dia gembala yang baik. Saudara, kurang apa lagi dari Tuhan, saudara? Saudaraku, tinggal satu. Mari kita mau taat. Mari kita mau bersama dengan Tuhan. Mari kita selalu mau mendengar suara Tuhan. Mari kita selalu menghampiri Tuhan dan kita mendekat dengan Tuhan. Sekarang waktunya sudah sangat dekat, saudara. Kita tidak bisa untuk bermain-main lagi, saudara. Kita harus sungguh-sungguh mendekat sama Tuhan. Dan kita tidak bisa lagi lari bahwa seolah kita tidak mendengar suara Tuhan. Kita harus mau mendengar. Bila Tuhan siap menjemput kita, kita harus siap, saudara. Oleh sebab itu, kita perlu, dan kekuatan kita tidak mampu, Tuhan, saudara, untuk melawan situasi dunia saat ini yang begitu menarik hati, yang begitu membuat kita mungkin menggoncangkan iman, saudara. Tetapi mari kita belajar. Jadilah domba yang selalu mendengar suara gembala, taat, siap untuk dibentuk, siap menjadi alat bagi kemuliaan. Terpujilah bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Kami bersyukur pagi ini kami sudah belajar mengenai firman Tuhan. Karena Engkau gembala yang baik,
Tuhan, kami percaya bahwa Engkau gembala yang baik. Engkau tidak pernah Tuhan melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar pada kami. Engkau selalu membimbing kami kepada air yang tenang, Tuhan. Bahkan Engkau memberikan kami di padang yang berumput hijau. Terima kasih Tuhan. Sebagaimana sesuai dengan Mazmur 23. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki gembala yang baik, memiliki Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu ajarkan kami untuk selalu mencari Tuhan. Kami selalu mendekat dengan Tuhan. Kami selalu mau bersama Tuhan. Kami mau selalu bersinggungan dengan Tuhan. Dan kami mau selalu, oh Tuhan Yesus, mendengarkan suara Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ampuni kami kalau kami mungkin kadang-kala Tuhan kami menjadi domba yang nakal. Tuhan, ampuni kami. Tuhan Yesus, mari biarlah tongkatmu itu mengait kami sehingga kami boleh dekat lagi kepada Tuhan. Tuhan, biarlah hati kami selalu berpaut dengan Tuhan, mencari Tuhan, merindukan selalu bersama dengan Tuhan. Kami mau menjadi domba-domba yang taat, domba-domba yang selalu mendengar-dengaran akan suara Tuhan, dan selalu menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Berikan kami kemampuan, Tuhan, berikan alat Roh Kudus, berikan kami kesanggupan. Tuhan, jangan sampai kami tertinggal, jangan sampai kami menjadi domba-domba yang terhilang. Biar kami menjadi domba-domba yang ada selalu bersama dengan Tuhan. Berkati setiap kami semua yang mendengarkan. Kuasa Roh Kudus menjamah kami, mengurapi kami, kami dapat melakukan sebagaimana yang Tuhan inginkan. Ajar kami untuk selalu menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Bagi Tuhan segala kemuliaan, bagi Tuhan segala keagungan kebesaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa untuk syukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah di dalam kasih Kristus. Biarlah melalui kesetiaan setiap kita untuk terus menggali kebenaran firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari, itu boleh menuntun kita untuk memiliki karakter seperti karakter Kristus. Jadwal ibadah GBI Villa pada hari Minggu pagi jam 8 ibadah umum secara online, kemudian ibadah sekolah Minggu jam 11 pagi, juga secara online, dan ibadah youth diadakan jam 5 sore dengan menggunakan Zoom. Ibadah kaum pria diadakan pada hari Selasa jam 7 malam dengan menggunakan Zoom. Kemudian ibadah WBI diadakan pada hari Rabu jam 7 malam juga dengan menggunakan Zoom. Dan ibadah doa Kamis diadakan pada hari Kamis jam 7 malam juga dengan menggunakan Zoom. Terpujilah Tuhan kalau dimulai dari tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan hari ini kita sudah melaksanakan renovasi gereja GBI Villa. Mari kita sama-sama mendukung renovasi ini dengan doa, puasa, dan juga dengan dana. Untuk jemaat-jemaat yang ingin berpuasa, ingin mendukung di dalam doa dan puasa, kami mengundang untuk sama-sama mengadakan doa dan puasa dimulai dari hari Rabu, setiap hari Rabu dimulai dari jam 9 malam sampai dengan hari Kamis jam 12 siang ataupun sampai jam 5 sore. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih yang rindu untuk menyampaikan berkat, baik itu persembahan, perpuluhan, ucapan syukur maupun dana renovasi gereja, dapat menyampaikan dengan cara mentransfer ke nomor rekening GBI Villa. Namun bagi Bapak Ibu saudara-saudara terkasih yang ingin menyampaikan secara langsung, dapat menghubungi koordinator wilayah masing-masing. Demikian warta sepanjang minggu ini. Tetaplah menjaga protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian kemuliaan bagi Tuhan. Datanglah kerajaan
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah saat ini. Mari kita akan terima berkat dari Allah Bapa kita yang ada dalam surga. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberikan berkat kepada umat yang dikasihi. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita yang ada dalam surga, yang menuntun di dalam perjalananmu, di mana engkau pergi dari rumah menuju pada pekerjaan masing-masing. Tuhan senantiasa melibatkan waktu dan tangannya untuk menolong engkau dan memberikan engkau senantiasa keberhasilan. Engkau pulang dalam keadaan damai sejahtera, dan Tuhan menyertai di dalam setiap keluarga demi keluarga. Tuhan menyertai di dalam setiap apa yang direncanakan di dalam keluarga demi keluargamu. Tuhan memberikan damai sejahtera. Tuhan mengirimkan kasih karunia yang senantiasa Tuhan limpahkan melalui putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Di dalam persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai kita dari saat sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Terima kasih Tuhan dan terima berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab